Sekarang itu banyak orang meninggal, sedangkan usia mereka itu masih muda. Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan kanker. Lalu bagaimana pencegahannya, Bu? Kan sekarang ada Germas, Apa tuh, Bu? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Intinya, mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat. Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari, perbanyak makan sayur dan buah, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Dan tidak merokok. Sehat diawali dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, hadirin dan pemirsa yang berada di sini. Tepatnya kita berada di Kecamatan Serpong Utara, Kelurahan Pondok Jagung. Dan acara kita ini adalah Roadshow Germas di 8 kabupaten kota seprovinsi Banten. Dan tentunya acara ini juga diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Ibu mau tahu nggak kenapa Germas itu ditujukan untuk kita semuanya? Karena kita harus hidup sehat dan itu harus dimulai dari diri kita dan juga keluarga dan juga lingkungan dan sekitarnya. Ibu sudah makan sayur pagi ini? Sudah. Asik. Sudah makan buah-buahan pagi ini juga? Sudah senam juga? Wah, luar biasa. Dan semuanya saya percaya ibu-ibu di sini adalah ibu-ibu yang sehat, cantik dan tangguh. Amin? Amin. Dan kali ini kita akan membahas mengenai Germas, seperti apa sih gerakan masyarakat itu, program-programnya, bagaimana kita menjalankannya sebagai kita ini adalah masyarakat yang sehat. Dan kali ini kita sudah kedatangan 3 narasumber yang luar biasa. Siapa saja? Kali ini saya langsung saja memperkenalkan. Dan terutama, halo apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, di sini sudah ada Ibu Iin Sofiawati SKMMA selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Tangsel. Gimana Ibu, sudah makan buah dan sayur pagi ini? Alhamdulillah sudah. Tadi pagi-pagi sudah makan buah dan sayur, sudah melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Wah, seperti apa aktivitasnya nanti kita akan pelajari bersama-sama ya Ibu ya. Dan sudah ada di sini Kepala BKKM Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Halo apa kabar Dr. Gigi Liliani Budianto? Baik Pak Sera. Baik, sudah senam pagi tadi? Saya selalu olahraga 30 menit sehari Pak Sera. 30 menit sehari Iya. ya, pokoknya melakukan aktivitas sebelum melakukan pekerjaan. Baik. Dan semoga kita semua ketularan ya cara sehatnya seperti apa yang ada di sini. Dan tidak ketinggalan seorang Bapak yang paling ganteng ya di tempat kita ini. Langsung aja kita perkenalkan Bapak Kori Priyadi SE selaku anggota Komisi 5 DPRD Banten. Apa kabar Bapak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya. Semoga kita pada saat ini belajar dan juga kalau Ibu mau mencatat silakan mencatat seperti apa program-program ke depannya dan bagaimana kita mengaplikasi hidup sehat itu sehari-hari dalam kehidupan kita. Baik, sebelumnya kita juga ingin tahu seperti apa sih program Germas itu dan latar belakangnya. Untuk itu langsung aja kita tanyakan kepada Dr. Gigi Liliana. Ibu boleh tahu sebenarnya Germas ini bisa berdiri dan tujuannya apa? Tolong dijelaskan. Terima kasih Mas Serel. Bapak Ibu sekalian, tadi saya lihat dari sambutan dari Bapak Camat ya, saya melihat banyak sekali program-program di daerah Tangsel, terutama di Kecamatan Pondok Jagung ini yang sangat mendukung Germas. Mungkin Bapak Ibu semua juga sudah terpapar. Pada hari ini kita akan sharing, kita akan berbagi mengenai program Germas itu sendiri adalah apa. Program Germas itu definisinya adalah suatu tindakan yang terencana dan terstruktur yang mana dilakukan oleh seluruh komponen bangsa dengan penuh kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk merubah perilaku kita, untuk melakukan perilaku hidup yang sehat. Semua ini bertujuan adalah untuk meningkatkan kualitas daripada hidup kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, program Germas ini bermula dicanangkan pada tanggal puncak Hari Kesehatan Nasional pada tanggal 12 November 2016, jadi 2 tahun yang lalu. Dan saya dengar tadi dari Ibu dan dari Pak Camat bahwa sudah dilaksanakan di Tangsel ini semenjak tahun 2016. Adapun dasar dari pencanangannya adalah saat ini sudah ada instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017. Dengan instruksi Presiden ini dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan karena
di Indonesia melatar belakangi adalah di Indonesia ini sudah banyak sekali terjadi kematian atau kejadian-kejadian penyakit yang tidak menular yang dapat berkembang di Indonesia saat ini lebih banyak. Kalau 20 tahun yang lalu, kira-kira tahun 1900-an Bapak Ibu ya, itu lebih banyak penyakit-penyakit yang menular. Misalkan seperti demam berdarah, penyakit menular lainnya, ISPA dan sebagainya, itu yang menimbulkan banyak kematian. Namun di era 20 tahun ke sini atau kemari, banyak ditemukan penurunan, peningkatan daripada penyakit tidak menular. Misalkan kegemukan, obesitas yang menyebabkan penyakit jantung, darah tinggi, juga penyakit diabetes, stroke dan sebagainya. Oleh sebab itu dari pemerintah pusat menerapkan bahwa perlu adanya perubahan pola hidup ya, juga bagaimana konsumsi pola makan rakyat Indonesia agar penyakit-penyakit tersebut dapat kita kurangi. Karena pada dasarnya penyakit yang tidak menular itu dapat dikurangi atau dibatasi apabila kita melaksanakan pola hidup yang sehat. Dan pola hidup yang sehat tersebut ada di dalam Germas yang saat ini kita sedang melaksanakan. Terima kasih. Baik, jadi ini balik lagi bagaimana perilaku kehidupan sosial di masyarakat tentunya yang sangat mengkhawatirkan antara lain adalah tingkat penyakit ini karena dari diri sendiri yang disebabkan. Dan sebagaimana kita lihat di Tangsel itu seperti apa ya, maksudnya perilakunya dari masyarakat Tangsel sendiri sehingga penyakit yang dibawa dari manusia itu ya karena perilaku itu ternyata semakin meningkat. Itu gimana penyebabnya dan karena apa? Mungkin dari Ibu Iin bisa jelaskan. Baik Mbak Sela, makanya kenapa di Tangerang Selatan kita juga harus melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat karena tadi sudah disampaikan oleh Dr. Liliana bahwa gerakan masyarakat hidup sehat ini tidak bisa dilakukan hanya sekali saja atau kita misalkan makan sayur dan buah hari ini saja tapi besok kita tidak melakukan lagi, terus aktivitas fisik juga hanya seminggu sekali contohnya mungkin ya Bu, itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Kalau gerakan masyarakat hidup sehat dilakukan harus berkesinambungan, harus terus menerus. Baik Mbak Sela, untuk masalah perilaku kesehatan di Tangerang Selatan karena masih banyaknya atau kurangnya masyarakat yang melakukan aktivitas fisik sekitar ada 39,2%. Tangerang Selatan masih banyak yang orang malas untuk melakukan aktivitas fisik. Yang kedua, masih kurangnya konsumsi buah dan sayur, ini yang paling banyak. Ada 90% masyarakat Tangerang Selatan yang masih tidak mau mengkonsumsi buah dan sayur. Karena mungkin sekarang banyak banget makanan siap saji yang melalui telepon atau melalui HP saja sudah ada di depan kita. Ini yang membuat ibu-ibu jadi malas masak Pak. Ini mudah-mudahan dengan ada program gerakan masyarakat hidup sehat ini kita sudah mulai merubah perilaku kita ibu-ibu. Jadi berikan masakan terbaik untuk keluarga kita. Yang ketiga masih banyak yang merokok di ruangan, terutama mungkin ibu-ibu di rumahnya suaminya ada yang masih merokok di depan anak-anaknya, di depan ibunya atau di depan keluarganya. Nah dengan adanya Perda di Tangerang Selatan, Perda nomor 4 tahun 2016, ayo kita sedikit-sedikit edukasi suami kita. Cari kelemahannya Bu, suami kita lemahnya di mana. Itu biasanya ibu-ibu paling pintar kalau untuk merayu suaminya supaya tidak merokok. Minimal tidak merokok di depan kita atau di depan keluarganya atau di rumah kita. Atau misalkan merokoknya boleh di tempat lain. Atau misalkan yang sudah disiapkan ya Bu ya. Karena di dalam Perda nomor 4 tahun 2016 memang tidak melarang orang merokok Pak. Yang kita atur karena sangat sulit merubah perilaku orang yang sudah kecanduan merokok. Makanya yang diatur di Perda kita adalah di mana bapaknya boleh merokok dan di mana tidak boleh merokok. Jadi ada batasan atau kawasan, ada 7 kawasan yang ada di Perda nomor 4 tahun 2016. Baik untuk masalah penyakit karena yang disebabkan oleh yang terkait dengan gerakan masyarakat hidup sehat. Yang pertama di Tangerang Selatan tahun 2017 kemarin masih ada hipertensi sekitar 22,3%. Dari 1,5 juta penduduk di Tangerang Selatan, 22,3% itu mengalami hipertensi. Tentunya itu salah satu yang disebabkan oleh kita malas bergerak dan merokok dan sebagainya. Yang kedua untuk penyakit diabetes mellitus.
atau gula kalau terkenalnya ya Bu ya di masyarakat, itu masih ada 1,7% yang punya penyakit diabetes. Yang ketiga obesitas, ini ibu-ibu mungkin yang paling ditakutkan oleh ibu-ibu adalah kegemukan nih. Ya, maka dari itu ayo kita lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Ibu-ibu mungkin saya percaya dan yakin kalau ibu-ibu setiap hari, setiap pagi ya Bu ya sudah melakukan aktivitas fisik, melaksanakan atau mengerjakan pekerjaan rumah tangga, nyapu, ngepel segala macam ya Pak. Tapi apa yang dilakukan oleh suami-suami kita? Mungkin mudah-mudahan sih Tangerang Selatan enggak ya, enggak beda. Apa yang dilakukan oleh suami-suami kita setelah sholat subuh, duduk manis di depan TV sambil ngopi sambil merokok pula gitu Pak. Jadi itulah mungkin yang mulai kita harus rubah, pola perilaku dimulai dari kita, dari keluarga kita. Nah itu mungkin Mbak Sela yang sudah yang ada di Tangerang Selatan. Ya, menarik sekali ya. Jadi kita berusaha untuk mengurangi angka itu dan bagaimana caranya nanti kita masih lanjutkan. Dan saya akan beralih ke Bapak Kori. Pak Kori, itu sejauh mana dukungan dari legislatif itu untuk gerakan masyarakat hidup sehat, khususnya di Tangsel sendiri? Ya, terima kasih. Untuk kami sepenuhnya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk Tangerang Selatan. Kalau kami pernah datang ke Batam, coba studi banding dengan dinas kesehatan yang ada di sana, ternyata mereka malah berbalik. Kita belajar di Tangerang Selatan gitu. Ternyata luar biasa Tangerang Selatan ini. Program-programnya yang dilakukan oleh timnya Bu Wali Kota, itu masyarakatnya dengan menyambut dengan antusias dari program Germas ini luar biasa. Lihat aja nih, kader-kader ibu luar biasa nih. Wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang cantik, wajah-wajah yang sehat kan gitu. Sehingga ke depan saya yakin gerakan Germas ini betul-betul akan menyentuh ke akar rumput. Yang intinya saya menekankan kita sebagai manusia. Di sini kita diajak oleh pemerintah, ini program pemerintah luar biasa. Kita memahamkan diri kita, jadi kalau bahasa ininya al-insan wa insania. Bagaimana manusia memahamkan tentang dirinya, kan gitu. Tentang diri kita, apa yang dibutuhkan diri kita. Ya enggak? Tadi bicara kesehatan, berarti kita harus tahu. Bicara kebutuhan, apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita harus tahu. Tadi ibu menyinggung merokok, alhamdulillah saya tidak merokok gitu. Memang banyak yang dilakukan kesalahan oleh kaum laki-laki. Yang rokok seenaknya di rumah. Di situ dia punya anak kecil, yang rokok asik. Padahal rokok sudah labelnya udah jelas ya Bu. Iya. Udah lebih jelas. Alhamdulillah Tangerang Selatan sudah ada perdanya. Provinsi malah belum ada kan gitu. Itu luar biasa gitu. Berarti Tangerang Selatan ini lebih maju, lebih agresif untuk menyuarakan terhadap masyarakat untuk pola hidup sehat. Ya. Maka beruntunglah kita yang ada di Tangerang Selatan. Terima kasih. Baik ya, antusias sekali ya Ibu Bapak dan juga pemirsa untuk membahas ke depannya bagaimana kita juga mengurangi rokok. Tentunya ada tips-tipsnya juga yang harus dijelaskan di sini juga. Namun balik lagi ya, untuk program-program di gerakan masyarakat hidup sehat itu sendiri sebenarnya ada beberapa banyak poin, tapi ada 3 dasar utama yang mungkin pada saat ini khususnya di Tangerang Selatan ini mempunyai 3 fokus. Apa aja fokusnya Dr. Gigi Liana, silakan dijelaskan. Terima kasih Mbak Serel. Jadi prioritas Germas yang saat ini sedang kita gembar-gemborkan, yang pertama adalah melakukan aktivitas fisik 30 menit sehari, minimal ya, artinya lebih nggak apa-apa. Kemudian yang kedua yaitu kita makan dan buah-buahan dan sayur. Dan yang ketiga adalah melakukan pemeriksaan kesehatan atau cek kesehatan rutin minimal 6 bulan sekali. Kalau untuk kegiatan Germas itu sendiri sebenarnya ada 7 Bapak Ibu ya. Di antaranya yang keempat yaitu tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, kemudian membersihkan lingkungan dan menggunakan jamban yang sehat. Sekian, terima kasih. Jadi seperti itu ya, dari hal-hal dimulai dari kecil ya. Sebenarnya seberapa pentingnya sih untuk olahraga, terus kita cek, dan kemudian tadi melakukan aktivitas itu kan minimal 30 menit, dan juga dimulai juga untuk makan buah dan sayur. Pentingnya seberapa jauh gitu untuk kedepannya kita nanti? Jawabannya tapi ditahan dulu ya. Jangan kemana-mana pemirsa dan juga hadirin semuanya. Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini, tetap di Germas. Masyarakat hidup sehat.
Menurut data WHO, 2 juta kematian setiap tahunnya terjadi akibat kurang melakukan aktivitas fisik. Tapi tak perlu khawatir, dengan melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, Anda terhindar dari obesitas, hipertensi, dan penyakit jantung. Ayo, mulai sekarang lakukan aktivitas fisik. Minimal 30 menit setiap hari untuk kesehatan Anda. Sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Sadarilah sedari dini mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia sejahtera. Sayur dan buah setiap hari sehat dan cerdas, pasti. Terima kasih hadirin dan pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam program Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Tentunya hidup sehat adalah pilihan dan sekali lagi hidup sehat dimulai dari diri kita sendiri dan bagaimana kita mengaplikasikannya kita harus mulai belajar dari sekarang juga. Dan kita masih bertanya-tanya dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini bagaimana caranya yang baik dan kita bisa mengikutinya hari ini. Dan saya akan bertanya lagi langsung kepada Ibu Iin terkait pentingnya kita melakukan 3 program tersebut, salah satunya olahraga, makan buah dan sayur, dan kemudian cek rutin. Dan dampak kedepannya apa gitu kalau kita melakukan itu, dan kalau tidak apa yang terjadi? Silakan Bu Iin. Baik, terima kasih Mbak Sela. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kita harus melakukan aktivitas fisik? Selain mungkin semua kita sudah tahu bahwa kalau kita melakukan aktivitas fisik bisa badan kita menjadi sehat. Dan yang kedua bisa juga badan kita menjadi bugar. Dan yang paling penting kita melakukan aktivitas fisik itu untuk mencegah penyakit yang tadi disebutkan oleh Dr. Liliana. Ada 3 penyakit berbahaya yang memerlukan biaya yang cukup tinggi. Yaitu yang mungkin yang memakai uang BPJS yang Ibu bayarkan. Salah satunya adalah penyakit jantung, penyakit hipertensi, penyakit diabetes dan sebagainya. Nah, kenapa kita harus melakukan aktivitas fisik untuk mencegah supaya tidak menjadi hipertensi? Karena salah satu kegiatan melakukan aktivitas fisik kita pastinya kita bahagia. Karena kalau pada saat kita senam, pada saat kita melakukan aktivitas fisik, kalau kita cemberut itu tidak mungkin biasanya kita lakukan. Biasanya kita kalau senam paling selalu dengan senyuman ya Bu ya. Nah itu salah satu untuk mencegah stres Bapak Ibu. Supaya otak kanan, otak kiri kita bekerja dan muka kita menjadi bahagia, itu salah satu untuk mencegah stres dan sebagainya. Yang kedua kenapa kita harus melakukan aktivitas fisik? Salah satunya yang tadi saya sudah sampaikan bahwa mungkin yang ditakutin oleh ibu-ibu, takut gemuk, takut obesitas dan sebagainya. Karena pada saat kita melakukan aktivitas fisik pagi hari contohnya, semua makanan yang kita makan semalam atau kemarin, misalkan kita makan santan, makan gorengan, makan yang manis dan sebagainya, itu pagi-pagi kita bakar. Kita bakar lemaknya supaya keluar melalui keringat kita pagi ini. Jadi karena pada saat kita melakukan aktivitas fisik kita keluar, nah itu semua kolesterol yang kita makan, kolesterol yang kita jahat yang kita makan yang kemarin melalui santan, gula dan sebagainya itu biasanya keluar melalui keringat pada pagi hari itu supaya tidak menjadi kolesterol yang jahat dan menyebabkan penyakit diabetes dan sebagainya. Yang kedua, kenapa kita harus makan buah dan sayur, Ibu-ibu? Karena di dalam buah dan sayur itu ada serat yang akan mengikat kolesterol jahat yang kita makan. Jadi bisa keluar melalui BAB kita, melalui buang air besar kita, supaya tidak terjadi sembelit, supaya kita tidak terjadi ambeien dan sebagainya. Jadi istilahnya kalau kita makan buah dan sayur itu olinya kalau dalam kendaraan, supaya pencernaan kita menjadi lancar. Dan ketiga, kenapa kita harus mengecek kesehatan minimal 6 bulan sekali supaya penyakit kita ketahuan. Kalau penyakit kita ketahuan masih bisa diobatin, masih secara dini, belum kronis, belum parah, itu masih bisa diobatin. Tapi kadang-kadang gini Mbak Sela, Bu kan takut Bu kalau ketahuan, mendingan saya nggak usah kontrol gitu ya. Kalau ketahuan penyakit saya jadi saya takut, katanya takut
jantung lah, takut ketahuan diabetes dan sebagainya. Ibu, bapak, penyakit jangan ditakutin, penyakit harus diobatin gitu ya. Jadi kalau ketahuan penyakitnya masih bisa diobatin, insya Allah bisa sembuh. Tapi kalau ketahuannya penyakit kita tidak kontrol 6 bulan sekali, sudah kronis, sudah parah, ya udah tinggal nunggu apa Bu? Gitu. Baik itu mungkin Mbak Sela. Terima kasih. Artinya kita juga harus tahu ya bagaimana juga makanan itu berpengaruh pada diri kita sendiri. Tapi yang sangat mungkin dari ibu bapak juga bertanya-tanya, saya sudah makan sayur, saya sudah makan buah, tapi kok masih aja ya badan rasanya kurang fit, kurang sehat. Apakah ada salah dalam tata cara pengelolaan dan pemilihan? Mungkin bisa dijelaskan lagi dari Ibu Iin, silakan. Oke, baik mungkin ini yang bertanya-tanya mungkin untuk semua orang, kenapa kok saya udah kok Bu udah makan sayur, saya sudah makan buah, tapi kok saya masih tetap sakit, masih tetap tidak sehat dan sebagainya. Salah satunya mungkin cara pengolahan makanannya mungkin ibu-ibu ada yang salah. Ya misalkan ibu masak pastinya ibu masak pakai garam ya Bu ya. Pada saat ibu masak, memasukkan garamnya jangan pada saat masakan kita sedang mendidih. Jadi kita ngasih garamnya, masakan udah matang, matiin dulu kompornya baru kita kasih garam. Karena apa? Di dalam garam mengandung yodium. Yodium itu sangat dibutuhkan oleh kita. Salah satunya untuk mencegah apa Bu? Gondok. Salah satunya untuk mencegah cebol. Tahu Ibu cebol? Atau yang terkenal dengan stunting sekarang. Itu salah satunya disebabkan oleh kurang yodium. Jadi pada saat ibu masak, cara memberikan garamnya, ibu matikan dulu kompornya sebentar baru masukin garam. Karena apa? Karena yodium itu akan hilang kena panas. Jadi percuma ibu misalkan nyari di pasar cari garam yang beryodium karena yodium itu penting untuk kesehatan kita. Tapi ibu cara pelaksanaannya, cara masaknya salah memberikan garamnya. Jadi mulai sekarang cara memberikan garamnya, matiin dulu kompornya baru kita masukin garamnya supaya yodium yang terkandung yang kita butuhkan untuk kesehatan kita tidak larut atau tidak hilang oleh karena panas. Artinya kita juga harus tahu bagaimana tata laksana ketika kita memasak, juga jangan sampai salah bagaimana memasukkan sayur duluan atau bumbunya duluan seperti itu. Namun kita harus bisa juga bagaimana memilih sayur dan buah-buahan secara tepat ya, dan pengelolaannya juga. Mungkin bisa dijelaskan dari Dokter Lili seperti apa sih sebenarnya sayur yang dibutuhkan dan buah yang dibutuhkan untuk tubuh kita supaya tubuh kita terjaga dan maintain dengan baik gitu. Karena yang paling mengerikan sekarang ini banyak sekali yang bilang jangan makan anggur, katanya anggur ini ada bahan pengawetnya, jadi kita akhirnya takut, menghindar. Caranya seperti apa? Bagaimana kita bisa tepat makan bahwa ini adalah aman dan berguna untuk tubuh kita gitu. Jadi kita harus benar-benar cerdas seperti apa? Terima kasih Mbak Sarah. Bapak Ibu sekalian, untuk kita ketahui bahwa seluruhnya ya Mbak, buah dan sayuran itu semua diciptakan oleh Tuhan itu baik buat tubuh kita. Hanya yang perlu kita waspadai di sini adalah bagaimana kita mengkonsumsi buah dan sayuran itu kalau bisa masih dalam bentuk seperti aslinya. Jadi kalau misalkan buah dan sayur itu sudah di dalam suatu tablet itu mungkin sudah berkurang atau sudah hilang fungsinya itu sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu di sini suka makan lalap itu sangat baik sekali karena masih berbentuk sayur. Begitupun buah-buahan, kita diciptakan mempunyai gigi ya Bapak Ibu ya. Buah-buahan itu kita kunyah dengan gigi kita. Itu akan bagus, kenapa? Karena buah-buahan itu mempunyai gula dan serat. Serat itu mengikat gula. Jadi kalau buah-buahan itu kita jus, apalagi ditambah dengan susu, gula dan sebagainya, maka akan terpisah gula dengan serat itu. Nah, kalau kita mengunyah dengan kita makan seperti biasa, kita kunyah dengan gigi kita, maka serat itu akan mengikat gula yang ada di dalam buah tadi dan akan diserap oleh tubuh kita pelan-pelan. Artinya kita tidak usah khawatir. Ada yang bilang nggak boleh makan nangka, nanti diabetes dan sebagainya. Tidak perlu khawatir karena gula itu akan diserap oleh tubuh kita pelan-pelan. Hanya kita dalam mengkonsumsi mungkin dibatasin. Semua makanan baik beras maupun padi-padian dan segalanya itu semuanya mengandung karbohidrat pada akhirnya. Namun apabila kita makan masih dalam bentuk aslinya, beras masih bentuk butiran, itu tidak ada masalah Bapak Ibu ya. Tapi kalau sudah diproses, sudah dalam bentuk misalkan cake dan sebagainya, itu sudah ceritanya sudah berbeda lagi. Akan lebih banyak gula yang akan kita makan. Kita juga sangat khawatir sekali ya tanpa kita sadari kita memakai gula dan mengkonsumsi gula dalam kehidupan sehari-hari dan akibatnya ada diabetes mellitus ya.
Dan kita saat ini sangat berterima kasih sekali, banyak sekali hal-hal yang mengedukasi pada hari ini yang bahkan kita sendiri baru tahu pada saat ini juga ya. Kita akan beralih kepada Bapak Kori. Pak Kori, untuk menjalankan Germas sendiri, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sendiri tentunya mempunyai dukungan dan support dana. Seperti apa, sejauh mana sih dana yang diberikan kepada kegiatan ini dan seperti apa mengaplikasikannya? Ya, kami sebagai legislatif, apa yang diprogramkan oleh mitra kita, katakanlah Dinas Kesehatan, selalu mendukung yang namanya program yang tepat sasaran, seperti Germas. Apapun bentuknya, apapun biayanya, kami selalu support. Karena ini salah satu untuk mencerdaskan juga, terus menjaga masyarakat kita tidak adanya lagi hal yang sifatnya di masyarakat itu banyak masalah tentang kesehatan gitu. Karena tadi Mbak bilang kan bahwa gerakan hidup sehat itu pilihan, betul nggak ya? Pilihan. Nah, pilihan ini siapa yang milih? Ya diri kita, bukan orang lain. Nah, pemerintah mencoba seperti ini memfasilitasi, mengajak, membuka paradigma masyarakat bagaimana agar hidup kita sehat. Maka kembali lagi ke masyarakat itu. Kalau kita kembalikan ke ayat ya, tidak akan dirubah suatu kaum, tidak akan dirubah seseorang kalau orang itu nggak mau berubah. Kita bicara kesehatan ya enggak. Kalau kita banyak melakukan hal-hal katanya yang notabene bertentangan dengan kesehatan, kita lakukan. Contoh kami nih kaum laki-laki banyak. Rokok itu sudah dikatakan tidak sehat. Kenapa dia hantam terus? Sebetulnya kan kenikmatan sesaat ya. Sesaat. Padahal dampaknya itu luar biasa. Luar biasa kepada siapa? Kepada kita yang tidak merokok. Ya. Pasif. Pasif, itu lebih bahaya dibandingkan mereka yang merokok. Kalau kita tarik garis antara baik dan buruk, berarti kita tidak langsung, ini saya mengingatkan bagi yang merokok, mereka sudah merugikan orang banyak. Maka perda yang sudah dibuat oleh Tangsel, saya sangat mendukung. Ya. Kalau emang mau merokok, silakan tempat yang sudah disediakan. Jangan di tempat-tempat umum. Kalau bapak-bapak, kaum bapak di rumah punya anak kecil, jangan rokok di rumah lah, apalagi di kamar. Karena kalau di kamar itu membekas. Sirkulasinya akan di Iya. situ aja. Nah, maka gerakan hidup sehat ini kami selalu mendukung, kami selalu apapun yang dibutuhkan oleh mitra kita, yaitu Dinas Kesehatan, akan kami support seperti itu. Terima kasih. Baik, ya, ini adalah dukungan yang positif sekali. Tapi sekali lagi ada sedikit lagi nih yang mau saya tanyakan. Mengenai merokok tadi yang tentunya membahayakan bagi masyarakat dan sekitarnya, terutama orang-orang terdekat ketika kita bekerja. Dari lingkungan DPRD sendiri sudah diberikan aturan-aturan seperti itu, mungkin yang merokok diberikan sanksi, kira-kira denda apa, sehingga memberikan efek jerah. Mungkin dari lingkungannya tempat Bapak bekerja sendiri seperti apa? Ya, itulah dilemanya. Tadi saya bilang, Provinsi Banten belum ada namanya perda larangan merokok. Sehingga fasilitas-fasilitas yang namanya posisi di mana aja merokok belum terciptakan gitu. Kadang yang sangat ironis lagi adalah pelaku yang membuat undang-undang sendiri banyak yang enggan untuk mewujudkan itu. Karena secara tidak langsung membatasi dirinya untuk kebebasan merokok di mana saja. Nah, saya pribadi terus saja dari dulu saya nggak suka sama orang merokok. Saya nggak suka, makanya saya tidak merokok dari anak muda ya kan gitu. Karena tadi saya berpikir saya ingin hidup sehat. Di tubuh saya harus ditanamkan sesuatu yang baik, yang sehat. Saya tahu rokok itu hal yang tidak sehat kan gitu. Iya, baik. Kalau kita tahu yang membuat pabrik rokoknya aja nggak ngerokok. Kayaknya dia berpikir hanya bisnisnya aja seperti itu. Ya. Artinya balik-balik lagi hidup itu pilihan ya Bapak Ibu semua dan pemirsa sekalian. Dan kita semakin hari semakin kesananya tentunya banyak sesuatu yang kita harus pelajari lagi. Ternyata sehat itu penting sekali dalam hidup kita. Kalau kita mau awet muda, umur panjang tentunya harus makan yang pilihan, buah-buahan, dan tentunya masih banyak hal-hal lain. Kita pengen tahu seperti apa sih hal-hal lainnya, dan semakin menarik lagi omongan kita, tentunya jangan kemana-mana, tetap di Germas.
Sekarang ini tuh banyak orang meninggal, sedangkan usia mereka tuh masih muda. Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan kanker. Lalu bagaimana pencegahannya, Bu? Kan sekarang ada Germas, Apa tuh, Bu? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Intinya, mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat. Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari, perbanyak makan sayur dan buah, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Dan tidak merokok. Sehat diawali dari saya. Tepat sekali pemirsa, Anda masih bersama dengan kami dalam gerakan masyarakat hidup sehat. Ya, dalam menjalankan pola hidup sehat tentunya kita harus berdisiplin kunci utamanya. Dan kali ini kita tepat saatnya untuk bertanya jawab bagi Anda semuanya yang sudah menyiapkan pertanyaan bisa bertanya langsung kepada para narasumber yang tadi sudah menjabarkan seperti apa pola hidup sehat, bagaimana menjalankannya, apa yang boleh dan apa yang tidak. Mungkin dari hadirin sekalian sudah ada pertanyaan yang sudah disiapkan, dimulai dari siapa nih? Oh ya, sebelah kanan saya. Silakan dengan Mbak siapa, dari mana, dengan nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iin Nuraini dari Posyandu Bayem, Kelurahan Pondok Jagung. Saya ingin bertanya, apa yang mendasari adanya program Germas? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Iin untuk pertanyaannya. Silakan duduk kembali. Silakan untuk pertanyaan berikutnya, dari mana nih? Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ibu Marsina dari Posyandu Bina Karya, Lengkong Karya. Iya, silakan untuk pertanyaannya Ibu. Bagaimana penerapan Germas di Kota Tangerang Selatan? Terima Penerapan. kasih. Baik, terima kasih Ibu. Dan kita masih memberikan kesempatan untuk pertanyaan ketiga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ecin Kuraisin dari Kelurahan Pakulonan. Pertanyaan saya, permasalahan apa saja yang ada dalam penerapan Germas? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan berbeda, permasalahannya apa aja ya, kita semua pengen tahu juga. Baik, sudah 3 pertanyaan kita tampung dan kita akan langsung membahasnya bersama dengan narasumber. Pertanyaan pertama nih, gimana nih? Silakan dijawab. Terima kasih Mbak Serel. Ya. Untuk pertanyaan pertama Program dari ya. Ibu Iin ya, Ibu Iin dari Posyandu Bayem. Terima kasih. Ibu Iin menanyakan dasar dari program Germas. Di awal tadi Mbak Serel saya sudah menyampaikan sedikit bahwa dasar dari program Germas ini adalah keadaan di mana terjadinya tren perubahan penyakit dari penyakit yang dulunya tidak muncul, yang penyakit yang dulunya itu tidak ada, mungkin 20 tahun yang lalu ya Bapak Ibu ya, berubah menjadi penyakit-penyakit yang tidak menular, yang saat ini banyak menimbulkan kematian. Hal ini menimbulkan inspirasi atau menimbulkan instruksi juga dari pemerintah pusat bahwa kita harus melakukan Germas untuk mencegah terjadinya penyebaran atau meningkatnya para penderita penyakit yang tidak menular tadi, yaitu dengan melaksanakan Germas. Oleh sebab itu diharapkan dengan melaksanakan Germas kita akan mengurangi biaya pengobatan. Karena perawatan daripada penyakit-penyakit yang tidak menular tadi sangat membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Sehingga pemerintah boleh dibilang dana yang kita berikan buat BPJS itu habis untuk mengobati penyakit-penyakit yang tidak menular tadi. Maka dari itu pemerintah mengambil instruksi daripada Presiden untuk melakukan Germas ini agar kita dapat mengurangi penyakit yang tidak menular. Penyakit yang menular masih tetap ada Mbak, masih tetap ada. Tapi trennya ini akan bertambah dengan adanya penyakit yang tidak menular ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian mulai dari sekarang, mulai dari diri pribadi kita mulai melaksanakan Germas.
gitu. Terima kasih. Ya, jadi itu artinya untuk meminimalisir ya yang sekarang ini akhir-akhir ini yang sangat memperhatikan, yaitu penyakit tidak menular seiring bertambahnya waktu semakin meningkat seperti itu ya. Jadi kayak ada baiknya dari sekarang kita harus bisa tetap sekali lagi menjaga pola hidup sehat ya Bapak Ibu dan pemirsa sekalian. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dijawab dari Ibu Iin, silakan. Baik, pertanyaan yang kedua, pelaksanaan yang sudah dilaksanakan oleh Tangerang Selatan untuk program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, kita sudah melakukan sosialisasi melalui puskesmas menggunakan dana JKN, sosialisasi penyuluhan untuk Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini sampai dengan ke tingkat RT, sampai dengan ke tingkat kelurahan, sampai dengan ke musola sudah kita lakukan. Itu yang untuk masyarakat umumnya. Untuk anak sekolah kita sudah melakukan penyuluhan ke anak-anak sekolah melalui program UKS. Salah satunya adalah kita implementasi untuk makan buah dan sayur, menginstruksikan kepada seluruh anak yang membawa bekal ke sekolah, membawa bekal dari rumah dengan gizi seimbang. Itu kita lakukan makan sarapan bersama di sekolah. Juga di sekolah kita lakukan untuk implementasi germas, cuci tangan memakai sabun di bawah air mengalir. Karena kita ketahui bahwa cuci tangan juga salah satu pencegahan terhadap penyakit kecacingan, diare dan sebagainya. Yang ketiga juga dilakukan di sekolah ada penjaringan kesehatan. Kalau untuk mungkin masyarakat yang sudah dewasa kita cek kesehatan 6 bulan sekali, tapi kalau di sekolah kita ada penjaringan 6 bulan sekali untuk mengetahui secara dini deteksi penyakit yang ada di sekolah. Juga di sekolah kita melakukan sikat gigi bersama di sekolah. Jadi kita sudah banyak melakukan. Kami di Tangerang Selatan mempunyai kurang lebih 6.000 kader dengan 835 posyandu, dan mungkin salah satunya juga ada di sini ada ketua forum kader, dan semua yang hadir juga ada ibu-ibu kader di Tangerang Selatan. Ini adalah merupakan kepanjangan dari kami Mbak Sela untuk melakukan penyuluhan sampai ke masyarakat paling bawah. Masyarakat di Tangerang Selatan supaya terpapar apa sih yang disebut germas, kenapa harus ada germas dan sebagainya. Karena sebenarnya kami sudah melakukan sebelum jauh-jauh hari, sebelum ada germas juga sudah melakukan ada program PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Kemarin juga ada yang bertanya, apa sih Bu bedanya PHBS dengan germas gitu ya. Karena PHBS adalah salah satu kegiatan dari germas. Kalau PHBS adalah perilakunya yang harus kita lakukan di rumah tangga, kalau germas adalah gerakannya, gimana kita bisa menggerakkan masyarakat, mengingatkan masyarakat harus berperilaku hidup bersih dan sehat. Mungkin itu Mbak Sela. Wah, luar biasa ya penjabarannya ya, lengkap sudah. Jadi kita tahu bagaimana kita menjalankan kehidupan kita dimulai dari yang kecil dulu ya. Baik, untuk pertanyaan ketiga silakan dijawab siapa lagi nih mungkin. Kalau bicara permasalahan mungkin yang lebih paham ya dari dinas ya. Ya sedikit saya tahu ya permasalahan yang ada di Germas itu yang pertama yang pernah kami dapat dari mitra kita, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Lili, bahwa ingin bisa menjawab apa yang dikeluhkan masyarakat selama ini. Contoh tadi disampaikan, sekarang rumah sakit membludak, mentang-mentang ada BPJS, itu sampai antri yang luar biasa. Sehingga tidak terlayani, yang terjadi komplain masyarakat terhadap rumah sakit maupun pemerintah. Seperti itu. Nah, maka ini salah satu, kalau masyarakatnya sehat, kira-kira rumah sakitnya kosong nggak nanti? Iya nggak? Bisa hemat nggak itu? Ya kan? Ibu juga bisa hemat, ya enggak? Pemerintah, alokasi ini bisa dialihkan alokasi yang lain kan gitu. Ya. Seperti itu. Maka kembali ke diri kita. Maka ini luar biasa yang pemerintah lakukan, ya. Mengajak masyarakatnya supaya hidup sehat. Kami selalu mendukung itu. Terima kasih. Baik ya, di sini boleh ditambahkan juga tadi pencegahan itu dimulai tadi dilihat di Singapura ya. Ternyata nyamuk itu jarang sekali, bahkan tidak ada ya, enggan untuk singgah karena dari masyarakatnya sendiri sudah bersih. Dan sudah saya lihat juga orang-orang sana senang sekali yang namanya berjalan kaki.
olahraganya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Itu adalah hal yang kecil sekali, jarang memakai kendaraan. Dan mungkin dari 1 kilometer bisa mereka berjalan kaki, itu luar biasa. Dan saya mau menarik sekali ingin bertanya tentang olahraga. Nah ya, yang tanpa sadar mungkin kita bilang, saya sudah makan makanan sehat kok, sudah melakukannya bahkan. Tapi ada yang kurang, olahraga ya ini memulainya seperti apa, yang baiknya kayak apa. Mungkin kita bisa bertanya lagi kepada Dokter Lili ya. Terima kasih untuk jawabannya tadi Bapak Kori. Kita beralih ke Dokter Lili. Terima kasih Mas Syarel. Mungkin di sini dapat dibedakan sedikit ya. Kalau aktivitas fisik itu sebenarnya hanya 20% dari olahraga. Ya, tapi yang pemerintah canangkan 30 menit itu sudah cukup atau kalau bisa lebih karena minimal. Artinya di dalam melakukan aktivitas fisik itu kita selipkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di rumah kita menyapu, bebersih, menyuci mobil dan sebagainya. Itu olahraga juga ya. Termasuk aktivitas fisik Bapak Ibu. Kemudian kita di jalan bisa dengan menempuh, misalkan kantor kita dekat dengan berjalan kaki atau kita parkir di tempat yang jauh. Kemudian untuk para pekerja juga dilakukan peregangan. Ya, tapi yang di luar dari aktivitas fisik itu adalah olahraga, itu lebih baik ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena olahraga itu kita dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Jadi yang baik adalah kalau kita mau berolahraga, rumusnya 1 minggu itu sekitar 150 menit. Artinya kalau kita mau 5 hari berolahraga berarti 30 menit setiap harinya. Dan ada 2 hari buat istirahat. Artinya tidak perlu kita terus sampai tidak ada istirahat, itu juga tidak boleh. Karena tubuh kita harus beristirahat. Jadi kalau kita mau misalkan olahraga di dalam rumah dengan jogging atau berjalan kaki, paling tidak 30 menit setiap harinya dengan diselingi istirahat. Paling tidak seminggu 5 kali. Seminggu minimal 5 kali minimal ya, itu. 30 menit. Iya, pasti kita semua bisa melakukannya ya hal-hal kecil tersebut. Jadi ya mungkin parkir motornya dekat agak jauh dikit ya 1 kilometer ya. Sambil masak juga ya, goyang cantik ya ibu semuanya ya. Ya hadirin sekalian, pemirsa dan juga semuanya sobat-sobat yang berada di sini. Tentunya kita ingin berperilaku sehat dimulai dari hari ini. Kalau bukan Anda siapa lagi? Untuk itu tetap di Germas. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Sekarang ini tuh banyak orang meninggal, sedangkan usia mereka tuh masih muda. Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan kanker. Lalu bagaimana pencegahannya Bu? Kan sekarang ada Germas. Apa tuh Bu? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Intinya mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat. Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari, perbanyak makan sayur dan buah, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Dan tidak merokok. Sehat diawali dari saya. Ya pemirsa, senang sekali Anda masih setia bersama kami dalam Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Tidak berasa kita sudah di penghujung acara, tentunya kita masih membahas mengenai seputar Germas, bagaimana program ini dijalankan dan bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita masih lanjut untuk bertanya-tanya lagi kepada para narasumber. Baik untuk Ibu Iin. Bu Iin, kita melihat ya pelaksanaan di Tangsel ini sudah terlihat. Dan sebagaimana hasilnya yang sudah dirasakan dari tim Germas sendiri ketika mengedukasi Germas ini di daerah wilayah Tangerang Selatan tersebut. Baik Mbak Sela, untuk program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Tangerang Selatan yang sudah sangat kelihatan hasilnya adalah salah satunya adalah program Satu Rumah Satu Jumantik yang sudah kita lakukan di Kecamatan Pamulang dan mulai sudah merambah ke semua kecamatan Bapak Ibu yang sudah harus melaksanakan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik karena ternyata Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik itu bisa menurunkan angka kematian yang disebabkan oleh DBD. Alhamdulillah kita di Tangerang Selatan sudah ada kecamatan yang sudah bebas jentik. Satu-satunya kecamatan di Indonesia yang sudah bebas jentik. Tepuk tangan buat Tangerang Selatan. Dan mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan oleh seluruh kecamatan yang ada di Tangerang Selatan. Yang kedua yang sedang kita galakan sekarang adalah implementasi dari kawasan tanpa rokok. Menurut Perda nomor 4 tahun 2016 yang sudah kita bentuk dari mulai tahun 2016.
nomor 4 tahun 2016. Nah, untuk implementasi kawasan tanpa rokok, kami sudah mulai tempat kerja, Pak. Sekarang mudah-mudahan di tempat kerja yang ada di Tangerang Selatan sudah mulai implementasi dari KTR ini sudah mulai terlihat, karena alhamdulillah Ibu Wali Kota sangat respon sekali untuk Perda ini. Jadi Ibu Wali Kota sendiri yang berkeliling ke seluruh ruangan apabila ada yang ditemukan stafnya merokok di dalam ruangan, itu sudah mulai dikenakan sanksi, mulai dari peringatan tulisan. Jadi nanti dibuatkan SP. Nah, nanti untuk 2019 Perda ini akan kita kenakan sanksi. Sanksinya yang pertama teguran, yang kedua tulisan, dan yang terakhir nanti kalau masih bandel, masih melanggar Perda akan dikenakan sanksi untuk si perokoknya sendiri 2,5 juta sanksinya. Luar biasa. Yang kedua bukan hanya si perokoknya saja yang dikenakan sanksi, untuk kepala OPD-nya atau Pak Lurahnya atau Pak Camatnya itu lebih besar sanksinya. Akan dikenakan 50 juta rupiah. Jadi siap-siap ibu-ibu nanti untuk tahun depan kalau Perda ini sudah dikenakan sanksi, siap-siap uangnya disiapkan untuk supaya gitu. Jadi nanti maksud saya kenapa saya sampaikan sekarang, tolong nanti ibu-ibu yang mewakili hari ini tolong sampaikan ke suami-suami yang masih merokok, hati-hati loh Pak, tahun depan akan dikenakan sanksi gitu ya. Daripada untuk membayar sanksi 2,5 juta, lebih baik untuk membeli buah dan sayur. Bukan begitu ibu-ibu? Oh, ibu-ibu sangat setuju katanya. Sangat setuju. Iya betul. Nah tadi mungkin ada yang lupa saya sampaikan Mbak Sela, walaupun misalkan kita sudah melaksanakan makan buah dan sayur, tapi kenapa kok masih seret, kenapa masih sebelit, kenapa masih ambeien dan sebagainya. Mungkin salah satunya cara pengolahan sayur tersebut agak kurang tepat. Contohnya mungkin ibu-ibu masih melakukan mencuci sayurnya setelah dipotong. Padahal yang paling benar cuci dulu, apalagi kalau kita beli sayuran di pasar tradisional. Ibu bisa bayangkan kalau musim hujan. Dan mungkin ini Mbak Sela, saya akan menyampaikan, biasanya kami kadang-kadang kalau lagi penyuluhan ke masyarakat, ada yang ini, Ibu boro-boro saya beli sayur dan buah, dikasih uang belanjanya aja paling 30.000, 40.000 gitu ya Bu ya. Ibu, sayur dan buah jangan kita berpikiran mahal. Sayur dan buah bisa kita beli yang murah, asal ibu bisa cerdas, bisa memilah dan memilih pada saat belanja, cukup nggak nih buat keuangan saya. Tapi saya harus memikirkan hari ini apakah keluarga saya sudah makan sayur atau buah gitu ya. Jadi nanti ibu bisa, daripada ibu beli ayam-ayaman, tahu ayam-ayaman? Ayam-ayaman. Ayam-ayaman sepotong berapa Bu? 7.000, 8.000. Kalau ibu beli bayam berapa ikat? Cukup nggak buat satu keluarga? Nah kalau ayam-ayaman kan hanya untuk satu orang. Kalau ibu beli sayur 7.000 bisa untuk satu keluarga. Jadi jangan selalu berpikir mahal Bu, nggak bisa nggak bisa beli sayur dan buah. Ibu-ibu Tangerang Selatan insya Allah sudah cerdas Mbak Sela. Tidak, mulai sekarang karena ada gerakan masyarakat hidup sehat, ayo kita lakukan untuk mulai dari diri kita, keluarga kita. Jadi mulai hilangkan rasa malas. Jangan dengan sekarang ada teknologi canggih, banyak makanan siap saji, ibu tinggal telepon langsung ada di depan ibu. Itu juga salah satu untuk membuat kita malas untuk melakukan aktivitas fisik. Dulu mungkin kalau ibu mengantarkan undangan mau rakor kelurahan bisa ibu jalan kaki ya Bu. Iya. Kalau sekarang dengan adanya grup WA, cukup dengan grup semuanya kita mengundang ibu-ibu akhirnya datang. Nah itu mungkin salah satu perbedaan dulu dengan sekarang kenapa harus ada germas dan sebagainya. Nah itu dia ya, kadang-kadang tanpa kita sadari teknologi itu membantu kita, tapi tanpa kita sadari juga kita malas bergerak ya. Mulai dari sekarang kita harus memperbaiki hal-hal tersebut, artinya seperti itu. Baik, tadi sudah dijelaskan bagaimana pemilihan sayur dan buah dan bagaimana menyimpannya. Mungkin ada sedikit tips, sedikit aja. Cara mengelolanya sebenarnya apa sih untuk sayur sendiri? Bahkan katanya ibu-ibu di sini katanya kalau belum empuk itu belum mateng. Ternyata masih ada yang berpikiran seperti itu. Yang baik itu bagaimana? Baik ibu-ibu, kalau untuk masak sayur kita hanya cukup dia berubah warna sedikit, jangan lama-lama. Karena apalagi kalau kita sayuran berwarna hijau, contohnya bayam, kangkung dan sebagainya, kalau kita masak terlalu lama itu akan hilang vitaminnya. Apalagi ibu-ibu kalau untuk sayur berwarna hijau tidak boleh dihangatkan.
Jadi ibu masaknya mendadak, jadi langsung untuk sekali makan langsung habis. Jadi jangan nanti ntar siang mentang-mentang nanti siang biar nggak keburu-buru masaknya, ya udah masak sekaligus tadi pagi gitu. Akhirnya siang diangetin, tidak boleh karena kalau sudah mulai berubah warnanya itu vitaminnya akan hilang. Dan ingat ibu-ibu, kalau udah kita makan sayur yang berwarna hijau, minumnya tidak boleh memakai teh. Karena akan bereaksi antara sayur yang berwarna hijau yang mengandung zat besi tadi dengan teh. Jadi dianjurkan minumnya boleh air hangat. Biasanya kan orang Betawi minumnya teh hangat gitu ya, kebiasaan. Boleh air hangat tapi yang air putih. Jadi jangan merentet. Tapi kalau misalkan ibu pada saat ibu makan tidak ada sayuran yang berwarna hijau, silakan mangga kalau mau minum pakai air teh gitu ya. Dan yang paling harus kita ingat, kurangi garam, kurangi gula, dan sebelum ibu menyajikan sayuran buat anak-anak kita, masakan buat anak-anak kita, sebelum ibu makan harus mencuci tangan dulu di bawah air mengalir. Supaya karena ibu tahu mungkin di dalam tangan kita beribu-ribu kuman, supaya tidak terbawa ke masakan kita yang kita sajikan untuk keluarga kita. Tentunya kita akan mencintai keluarga kita supaya keluarga kita menjadi keluarga yang sehat. Amin. Amin. Ya, tips ini menarik sekali ya, dan saya percaya semua ibu-ibu, bapak-bapak juga pemirsa sudah sehat dan sudah melakukannya setiap hari. Baik, ini menarik sekali untuk yang masalah mengenai makanan. Jadi kita untuk beraktivitas, untuk tetap semangat, untuk tetap berenergi harus makan tentunya dan tepat sekali. Sebenarnya makan yang baik itu berapa kali? Katanya ada yang 4 kali. Itu baik. Katanya lagi ada yang 2 kali. Nanti kegemukan gitu. Dan sarapannya kayak gimana, pilihannya kayak apa? Katanya enakan Indomie goreng. Katanya enakan mie instan goreng gitu. Gimana? Silakan dari Ibu Lili sendiri bagaimana menjelaskan yang sehat itu seperti apa? Terima kasih. Makanan sehat itu adalah yang bergizi, yang berimbang. Jadi makanan yang kita makan itu tadi sudah dijelaskan komposisinya oleh Ibu. Dalam satu piring itu sudah harus ada karbohidratnya, juga lauk pauknya, juga buah dan sayur. Dan buah dan sayur itu jumlahnya 50%. Kalau untuk buah-buahan dan sayur-sayuran semuanya baik asal memprosesnya dengan baik. Dan yang penting adalah yang perlu kita batasi adalah gula. Karena gula di sini, kenapa pemerintah tadi sudah menerapkan bahwa dalam satu hari kita hanya makan 4 sendok makan gula. Artinya 4 sendok makan itu kurang lebih kalau 1 sendok makan itu 16 gram, berarti sekitar 64 gram. Misalkan kita minum kopi, dalam kopi saset itu sudah ada 12 gram. Artinya kalau kita ngopi jangan terus kita ngopi terus, karena sudah 1 sendok sendiri itu gulanya. Artinya 3 sendok yang lain kita dapat diperoleh dari kandungan makanan, dari beras, dari lauk pauk dan sebagainya, itu pun sudah mengandung gula. Jadi yang harus dibatasi adalah gula 4 sendok makan sehari, kemudian garam kalau bisa 1 sendok teh sehari, dan juga 5 sendok makan untuk minyak. Dibatasin ya, jangan sampai banjir ya. Kadang-kadang gorengannya minyaknya buset deh ya. Kalau bisa dikurangi. Sampai benar-benar basah gitu ya. Oh iya, untuk sarapan sendiri yang baik itu seperti apa? Dia dimulai pemilihan makanannya yang tepat apa? Apakah nasi bisa diganti yang lain atau gimana? Kalau untuk makanan pokok kita memang nasi, tetapi nasi bisa juga diganti dengan makanan pokok yang lainnya. Misalkan Indonesia itu kan kaya akan umbi-umbian, bisa dengan umbi direbus atau singkong yang direbus ya. Kalau bisa kita kurangi sebanyak mungkin minyaknya. Kemudian kalau untuk diselingi juga boleh. Misalkan di kantor kita sudah banyak mengadakan rapat-rapat, di kantor-kantor kita juga diselingi dengan snack yang dari buah-buahan. Jadi mungkin di Tangsel juga sudah sama Bapak Ibu sekalian, kita mengurangi makanan yang berbentuk seperti cake atau kue, karena situ sudah berubah, bentuknya sudah tidak seperti aslinya, karena sudah seperti misalkan buah sudah tidak seperti buah. Oleh sebab itu kita dianjurkan untuk kalau bisa pagi-pagi kita makan buah yang utuh. Ya. Jadi kita sekarang artinya kita mengubah pola hidup yang mungkin tadinya biasanya makan karbohidrat atau nasi, jamnya itu dirubah pagi-pagi sarapan buah-buahan seperti itu. Baru siangnya itu makanan padat, makanan seperti biasanya yang kita konsumsikan. Baik, tidak terasa loh kita sudah menuju ke 60 menit ya. Jadi tibanya kita saat ini sudah untuk mengakhiri acara, tapi belum lengkap kalau kita belum menanyakan untuk kesimpulan dan himbauan.
di akhir acara ini. Dimulai dari Bapak Kori, kesimpulan dan himbauan dari apa yang sudah kita bicarakan di hari ini, silakan di-sharekan kepada pemirsa dan juga Bapak Ibu yang ada di sini. Terima kasih. Ini luar biasa untuk Germas. Kami sebagai anggota legislatif, mitra pemerintah, sepenuhnya akan mendukung. Kayaknya akan bermanfaat ke depan untuk regenerasi kita, untuk wilayah kita, sehingga pola hidup masyarakat benar-benar tertata, benar-benar akan menjaga satu dengan lain untuk hal yang namanya kesehatan. Sehingga kita sebagai masyarakat yang tinggal di alam ini ya, akan melahirkan generasi yang lebih baik lagi. Kalau ibu-ibu sehat semua, enggak, kita akan melahirkan generasi yang lebih baik dari sebelumnya. Tapi kalau kita kondisi yang kurang baik, otomatis dampaknya ke generasi kita juga. Maka harapan saya, ibu-ibu nih yang ada di Kecamatan Serpong Utara, terus semangat Bu, ini bagian dari ibadah. Ingat ini ibadah, karena selagi ibu terus menggerakkan, menginformasikan, mengajak masyarakat untuk hidup sehat, berarti ibu sedang mengajak kebaikan. Secara tidak langsung berbalik ke diri kita. Hukum positif begitu Bu ya. Maka jangan bosan-bosan, terus semangat, ajak keluarga kita, ajak tetangga kita, lakukan terus menerus. Kita saling mengingatkan karena sesuai dengan perintah Allah kan, wal asri, innal insana lafi usri, kan Bu ya. Ini kita sedang mengajak hal yang baik. Ini gerakan ibadah. Jadi Germas ini gerakan ibadah juga untuk kita semua. Kan ada peribahasa, manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat untuk. Nah, ibu ini luar biasa yang ada di sini. Yang orang-orang yang akan menjadi bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Amin, artinya sehat itu adalah ibadah ya. Dan selanjutnya dari Ibu Iin. Baik Mbak Sela, sehat dimulai dari kita. Ayo laksanakan gerakan masyarakat hidup sehat, dimulai dari kita, dari keluarga kita, dari lingkungan kita, dari kelurahan kita, dari kota Tangerang Selatan kita. Mudah-mudahan kota Tangerang Selatan menjadi kota yang sehat, berkualitas dan mandiri. Terima kasih. Amin ya, sehat selalu untuk kita. Dan terakhir dari Ibu Liliana, gimana kasih, dengan himbauannya dan kesimpulan pembicaraan Jadi kita? Germas ini harus dimulai dari hati kita dulu, dari diri kita sendiri. Kita berkeinginan untuk merubah. Kalau kita sudah berubah, kita melaksanakan 3 hal tersebut dengan melakukan aktivitas fisik, kita melakukan cek kesehatan, kita makan buah dan sayur. Nanti keluarga kita akan melihat ada perubahan dalam diri kita. Nah setelah kita berubah, keluarga kita akan mencontoh. Nah setelah itu maka masyarakat juga akan terpapar. Karena kalau kita hanya bicara saja tetapi kita juga tidak melakukan, maka orang tidak akan mencontoh. Tapi kalau kita melakukan, maka orang lain akan melihat perubahannya. Dengan adanya ibu-ibu semua pasti punya gadget, punya handphone, kita dapat membantu teman-teman yang belum tahu menginformasikan tentang Germas. Dan yang terakhir yang paling penting adalah kita melakukan Germas dengan hati yang bahagia. Hati bahagia dan tulus kalau ya. kita sukacita, kita tulus, maka kita dapat menggerakkan hati teman-teman kita, juga keluarga kita dan masyarakat untuk melakukan Germas. Amin, amin semuanya Bu ya. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber kita yang luar biasa. Tepuk tangan untuk para narasumber kita, terima kasih. Untuk kehadirannya Bapak Kori, semoga sehat selalu di lingkungan legislatif dan juga Ibu Iin selalu semangat dan sehat untuk menjalankan dinas mengenai Germas ini di seluruh masyarakat, dan juga Ibu Liliani juga ya. Sukses untuk kita semuanya dan semoga kita semuanya ini mendapatkan inspirasi dan manfaat dari pembicaraan kita. Sekali lagi, sehat itu adalah ibadah, sehat itu dimulai dari kita sendiri dan sehat itu harus dilakukan dengan tulus dan cinta kasih. Akhir kata saya Syira Tresya pamit undur dari hadapan Anda, dan sekali lagi Anda di Germas. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Sampai jumpa. Menurut data WHO, 2 juta kematian setiap tahunnya terjadi akibat kurang melakukan aktivitas fisik.
Tapi tak perlu khawatir, dengan melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, Anda terhindar dari obesitas, hipertensi, dan penyakit jantung. Ayo, mulai sekarang lakukan aktivitas fisik. Minimal 30 menit setiap hari untuk kesehatan Anda.